Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fida Nadia dari kelas 2B, semester 2 Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview materi perkuliahan Hukum Pidana pada pertemuan ketiga yang membahas tentang tindak pidana atau delik atau disebut dengan strafbarvet. Delik ini memiliki dua unsur. Yang pertama ada unsur objektif, yaitu unsur yang berada di luar diri pelaku, seperti perbuatan dan juga syarat unsur yang menjadi syarat suatu tindak pidana. Lalu ada unsur subjektif, yaitu unsur yang ada dalam diri pelaku, seperti sengaja atau disebut dengan dolus, kealpaan, kulpa, niat, purnemen, maksud, augment. Lalu ada rencana atau disebut dengan met verbedah red dan lain-lain. Kemudian dalam delik ini kita mengenal bagian delik. Bagian delik meliputi rumusan yang terdapat dalam delik, yaitu yang dicantumkan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum. Lalu hakim harus jika tidak terbukti di pengadilan, maka hakim harus membebaskan dengan putusan bebas atau disebut dengan vrijspraak. Lalu selanjutnya ada elemen atau disebut dengan unsur delik, yaitu ini tidak terdapat dalam rumusan delik namun harus dianggap sebagai syarat dalam setiap rumusan delik. Apabila hakim ragu dalam membuktikan atau hakim ragu dalam memutuskan, maka hakim harus melepaskan terdakwa dengan putusan lepas, yaitu ontslag van alle rechtsvolging. Lalu selanjutnya ada teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Ada 3 cara. Yang pertama, ditulis nama yuridis tanpa unsur-unsurnya, seperti contoh pasal 351. Kemudian cara yang kedua itu menulis unsur-unsurnya tanpa nama yuridisnya, yaitu contohnya pasal 281 KUHP ya. Lalu cara yang ketiga yaitu menulis kualifikasi dan unsur-unsurnya serta nama dari nama yuridisnya, seperti pasal 362, pasal 372, 378 KUHP dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada subjek tindak pidana, yaitu ada 2. Ada yang pertama hanya manusia, atau yang kedua manusia dan korporasi, yaitu kelompok manusia seperti badan hukum dan lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.